Apa kabar pagi ini? Biasa ya. Baik, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kita sehat ya. Keadaan kita baik. Semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun saudara ada. Saudara yang belum divaksin, cari informasi di puskesmas terdekat untuk saudara boleh mendapatkan vaksin ya, supaya kita terlindungi. Dengan saudara divaksin, selain itu melindungi diri saudara sendiri, itu juga melindungi orang yang terdekat dengan Anda ya, di rumah atau di tempat pekerjaan atau dimanapun. Jadi dengan kita menerima vaksin ya, kita sedang peduli dengan diri kita, sekaligus pada waktu yang sama kita juga peduli dengan orang lain di sekitar kita. Baik, saya pikir itu ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel ya, 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel 17 kita baca mulai dari ayat 40 sampai dengan 54. 1 Samuel 17 kita baca mulai ayat 40 sampai dengan ayat 54. Saudara, sudah dapat ya? Saya akan baca bagian dari teks ini. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. 1 Samuel pasal 17 mulai dari ayat 40 sampai ayat 54. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Yang dimaksud itu adalah Goliat. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambil nyala pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancung nyala kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Nah, saudara-saudara, kisah ini adalah kisah tentang bagaimana Daud membunuh seorang Filistin pada waktu itu. Filistin yang dimaksud ini adalah Goliat. Ya, Goliat adalah orang dari bangsa keturunan raksasa. Ya, karena ukuran tubuhnya yang begitu besar. Ya, dan pada waktu itu Goliat menantang barisan Israel. Dan tidak ada satupun dari pasukan Israel, bahkan Raja Saul, yang berani menghadapi Goliat. Mereka ketakutan, ya, mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi sang raksasa itu. Karena saya yakin mereka sudah mendengar rekor atau catatan pertempuran dari Goliat. Ya, mungkin kalau zaman sekarang, ya, Goliat bisa dikategorikan sebagai petarung yang tidak pernah kalah, ya, undefeatable, nggak pernah kalah, saudara. Ya, jadi itu sebabnya mereka ketakutan, tidak ada keberanian untuk menghadapi Goliat. Sekali lagi bahkan Saul yang oleh Alkitab dicatat lebih tinggi dari semua laki-laki di Israel, ya, pun tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat ini. Jadi Goliat begitu sombong lalu menantang barisan tentara Israel. Sampai kita bisa membaca di dalam kisah ini, Daud yang masih muda, firman Tuhan mencatat masih kemerah-merahan, ya, anak bungsu dari Isai, disuruh oleh bapaknya mengantarkan makanan untuk kakaknya yang adalah tentara di bawah kepemimpinan Saul. Lalu setelah Daud tiba di medan pertempuran, tadinya dia tidak ingin bertempur, cuma mau ngantar makanan. Singkat cerita, karena tidak ada yang berani menantang Goliat, Daud akhirnya maju menghadapi raksasa itu. Dan akhir dari cerita ini kita tahu bahwa Goliat pada akhirnya mati terbunuh, saudara-saudara, dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ini yang akan kita bahas kali ini, menghadapi sang raksasa, saudara-saudara. Nah, kita perlu bertanya, ya, siapa raksasa itu dalam hidup kita? Jadi saya nanti membawa ke dalam dua kisah dulu, baru kita akan bahas terkait kenapa Daud bisa memenangkan pertempuran itu. Kadang-kadang kita di dalam hidup kita memiliki raksasa-raksasa yang sulit untuk kita taklukkan. Mengapa disebut raksasa? Ya karena waktu itu itunya dipakai, maskernya dipakai. Ya. Oke. Mengapa disebut sebagai raksasa? Karena tidak bisa dikalahkan hanya dengan kemampuan manusia biasa. Ya, Goliat tidak bisa dikalahkan hanya dengan kemampuan tentara biasa. Ya, dan kalau kita baca tadi di Alkitab, itu perlu campur tangan Tuhan untuk dapat mengalahkan Goliat, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat dulu, saudara, kisah hidup dari dua orang yang cukup terkenal. Yang pertama adalah seorang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby, ya, nama lengkapnya
Francis Jane Van Alistair Crosby, disebut sebagai Fanny Crosby. Dia lahir April 1820 dan wafat sekitar Februari 1915. Jadi usianya mencapai 95 tahun, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan Fanny Crosby? Fanny Crosby ini begitu dia lahir, tidak lama setelah dia lahir dia mengalami kebutaan. Ya, permanen. Jadi saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi autobiografinya mencatat bahwa setelah Fanny Crosby lahir, tidak lama dia mengalami kebutaan, saudara-saudara. Nah, sebagai seorang yang buta, tentu saja kita bisa sebut bahwa ini adalah raksasa masalah dalam kehidupan Fanny Crosby. Kenapa saya berani katakan raksasa? Karena orang yang buta itu berbeda dengan orang yang normal pada umumnya. Ya, dia tidak memiliki indera penglihatan. Tetapi saudara-saudara, singkat cerita, sejarah malah mencatat bahwa kebutaan Fanny Crosby tidak membuat dia terpuruk, melainkan dia memakai segala atau segenap talenta yang Tuhan berikan kepada dia, walaupun dia tidak memiliki indera penglihatan, tetapi dia tahu ada banyak talenta yang Tuhan berikan kepada dia, termasuk dalam talenta musikal, bermusik, berpuisi, membuat pertunjukan-pertunjukan teater, bahkan menulis buku puisi, saudara-saudara. Jadi sepanjang hidupnya Fanny Crosby telah menulis lebih dari 8.000 lagu, ya, termasuk lagu sekuler dan lagu-lagu penginjilan. Dia menulis begitu banyak puisi sampai dia menerbitkan 3 jilid tebal puisi, saudara-saudara. Dia mengubah, menciptakan, mengkompos pertunjukan-pertunjukan teater. Dia seorang komposer yang luar biasa, saudara-saudara. Dia juga adalah seorang pengkhotbah. Dia juga adalah seorang pengajar. Bahkan Fanny Crosby begitu aktif di dalam kegiatan-kegiatan misi. Saudara bisa bayangkan seorang yang buta, ya, sejak lahir, ya, dia tidak menjadikan masalah kebutaannya untuk terpuruk, melainkan Fanny Crosby melihat ada hal lain yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Memang Tuhan tidak berikan dia penglihatan, setelah lahir dia buta, tetapi dia sadar bahwa di dalam dirinya ada yang lebih yang Tuhan berikan, sehingga raksasa atau kebutaannya ini, kalau kita bisa sebut ini sebagai raksasa masalah dalam hidupnya, tidak menghalangi dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Intinya Fanny Crosby bisa mengalahkan raksasa dalam hidupnya dan tampil menjadi seorang pemenang, saudara-saudara. Ya, sampai hari ini kita masih menikmati lagu-lagunya. Salah satu lagu yang dulu kita nyanyikan ini, Blessed Assurance. Ku berbahagia yang diteguh, Yesus abadi kepunyaanku. Nah, itu karangannya Fanny Crosby. Ya. Satu lagi, Pass me not, O gentle Savior. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalulah orang lain Tuhan beri, oh Tuhan hampiri. Ya begitu, saya kurang hafal karena itu lagu kami nyanyikan waktu saya masih kecil karena pakai kidung jemaat ya. Nah, ada begitu banyak, dan sampai hari ini lagu-lagu dari Fanny Crosby itu masih menjadi lagu-lagu favorit di banyak gereja, walaupun pelan-pelan mulai tergerus dengan lagu-lagu kontemporer. Ya, saya sebenarnya senang kalau para worship leader sesekali menyanyikan lagu-lagu himne pujian 1-2 lagu, karena menurut saya lagu-lagu yang ada di himne pujian itu betul-betul lagu yang lahir dari pengalaman iman, ya, perjuangan iman orang-orang yang menulis lagu itu. Saya yakin
bahwa lagu-lagu ini merupakan pergumulan hebat seorang Fanny Crosby menanggapi kebutaannya. Dan kita tidak boleh serta-merta berkata bahwa menjadi buta adalah sesuatu yang ringan. Tidak. Menjadi buta atau minus satu indera, entahkah buta, entahkah tidak punya lengan atau apa itu cacat. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu pemahaman yang baik dan benar tentang Allah untuk seorang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Ya, nah itu yang dialami oleh Fanny Crosby. Dia bisa mengalahkan raksasa kebutaan dalam hidupnya. Dia tidak tertunduk lesu. Dia tidak menyesali hidupnya. Kenapa Tuhan aku lahir? Mengapa daku terlahir ke dunia ini? Hanya menanggung beban duka dan derita. Tommy J. bisa ya, dia tidak menyanyikan lagu itu, tetapi dia bangkit dan dia menggunakan seluruh talenta yang diberikan Tuhan dalam dirinya, lalu menjadi orang yang sampai hari ini dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, dalam 95 tahun usianya, 8.000 lagu lebih dikompos sama dia, dikarang, ditulis. Ya, puisi, kalau saya tidak salah ada 3.000 lebih puisi yang ditulis. Ya, dan begitu banyak. Dia juga menjadi penginjil, pengkhotbah, pengajar, seorang yang buta. Ya, artinya apa saudara? Intinya adalah dia bisa mengalahkan raksasa dalam hidupnya dan membuat raksasa itu tunduk. Kenapa? Saya yakin karena pengenalannya akan Allah. Amin. Ya. Jadi kalau saudara nanti nyanyi jangan Tuhan lewat saya, ingat Fanny Crosby. Ingat bagaimana dia berhasil mengalahkan raksasa itu karena dia punya Allah. Tanpa Allah saya yakin banyak orang buta di dunia akhirnya kalah karena menyesali diri. Banyak orang cacat akhirnya kalah. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan yang benar dengan Allah. Satu lagi kita bisa lihat, ini sudah kita kenal sejak lama, yaitu seorang yang bernama Nick Vujicic. Nama aslinya sebenarnya Nicholas James Vujicic. Dia seorang orang Kristen berkebangsaan Serbia. Ya. Dia lahir, saudara-saudara, dengan satu sindrom yang disebut tetra amelia. Sindrom tetra amelia itu adalah seorang yang lahir tanpa lengan. Jadi dari tengah ke sini nggak ada, kaki pun begitu. Ya, saudara nanti bisa searching ini di YouTube ya. Jadi saudara tuliskan aja Nick Vujicic. Kalau dia khotbah dia naik ke meja, saudara. Jadi naik ke meja, dia khotbah dari meja. Ya, tubuhnya mungkin nggak sampai 1 meter ya, karena dia nggak punya kaki. Dia naik ke meja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Nick Vujicic juga tidak menyesali diri. Kenapa saya lahir seperti ini? Tetapi dia mengubah kondisinya. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Dengan talenta yang Tuhan tempatkan di dalam dirinya, saudara. Dia tidak punya lens, dia tidak punya lengan, dia tidak punya kaki. Tetapi dia punya banyak talenta yang lain yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Dan dia fokus kepada apa yang Tuhan berikan, bukan kepada apa yang Tuhan tidak berikan. Ini juga pelajaran buat kita, saudara. Ya, sering manusia itu tidak puas dengan hidup. Kenapa? Karena fokus dengan apa yang tidak Tuhan berikan. Kenapa si A punya ini, saya enggak? Ini kan? Jangan sekali-sekali membandingkan diri kita dengan orang lain selama kita sudah bertindak benar, ya. Kalau kita menjadikan orang lain sebagai motivasi itu bagus. Si A berhasil, saya bisa berhasil kalau bisa segiat dia, itu bagus. Tapi kalau membandingkan dalam rangka menuntut Tuhan, itu tidak bagus. Ya, manusia sering mengalami itu, saudara. Manusia sering melihat apa yang tidak ada dalam diri, sementara gagal melihat apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Ya, orang-orang percaya, orang-orang yang bertuhan sebaiknya melihat apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya, lalu mengembangkan, lalu bertindak sesuai dengan talenta itu.
Nick Vujicic tidak punya lengan, tidak punya kaki, tetapi dia melihat ada banyak talenta dalam dirinya. Nick Vujicic ini lulus S2 saudara-saudara. Kalau saya tidak salah bagian ekonomi. Ya, dia seorang motivasi rohani, juga pengajar di bidang ekonomi. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Nick Vujicic berhasil melihat apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Dia punya pengenalan yang baik dengan Allahnya, sehingga dia mampu menghadapi bahkan menaklukkan raksasa dalam dirinya. Apa raksasa itu? Kecacatannya. Ya, seperti itu saudara. Dan luar biasa dia dapat seorang istri keturunan Amerika Jepang, kalau saya tidak salah ya, yang bernama Kanae Miyahara, dan mereka punya anak. Luar biasa saudara. Itu kenapa? Karena Nick Vujicic fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam dirinya. Dia bisa mengalahkan raksasa kecacatannya saudara. Nah, oke. Dua kisah ini kita kembali kepada Daud. Ya, di teks yang kita tadi baca, menghadapi raksasa. Goliat adalah seorang raksasa. Ya, tubuhnya, tinggi badannya, besar badannya, bahkan senjatanya pernah saya hitung. Itu tidak ada yang bisa mampu, tentara sekuat apapun pada itu tidak bisa mampu mengangkat senjatanya saja. Saudara bisa bayangkan, Goliat adalah seorang raksasa. Tetapi mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang terampil dalam berperang, yang punya rekor catatan pertempuran tidak pernah kalah, yang punya skill atau kemampuan yang luar biasa? Tetapi Daud dengan kemampuan penggembalaannya, firman Allah berkata, yang terbiasa mengembalakan 2-3 ekor domba di padang, ya, lalu dengan ari-ari di tangannya, umbak, batu, dia mampu menjatuhkan Goliat. Saudara bisa bayangkan, tentara pada masa itu, kalau mereka bertempur, mereka selain pakai perisai di dada, ya, mereka pakai tameng, ya, itu shield, itu seperti Kapten Amerika. Pernah nonton Kapten Amerika ya? Nah, ada apa? Perisainya di sini, di dada juga ada perisai. Dan mereka juga memakai namanya ketopong keselamatan di bagian kepala. Dan itu terbuat dari besi, saudara. Gunanya ketopong keselamatan itu apa? Ketika musuh melempar tombak dari belakang ke kepala, ya kenanya besi, jadi tidak membunuh. Saudara bisa bayangkan, sebenarnya tentara yang sangat terampil pun hampir dapat diduga tidak akan mampu menjatuhkan Goliat. Dengan tubuh yang begitu besar, dengan pengalaman yang begitu luar biasa, bahkan dengan perlindungan yang begitu lengkap, sulit bagi tentara sehebat apapun pada masa itu untuk mengalahkan Goliat. Saya sangat yakin batu kecil yang diumban oleh Daud itu tidak semata-mata karena Daud terampil mengumban batu. Saya yakin itu campur tangan Tuhan yang mengarahkan batu tepat di kepala Goliat. Saya sangat yakin. Ya, saudara bayangkan, umban itu adalah sesuatu senjata yang tidak stabil, betul? Ya betul kan? Sama dengan ketapel zaman dulu. Siapa yang sempat main ketapel di sini? Ya, saya dulu sering main ketapel, nembak burung, sesekali kena kepalanya, tapi lebih sering tidak kena, saudara. Padahal saya punya pengalaman nembak pakai ketapel. 7 tahun berguru di ladang, saudara, menggunakan ketapel. Kan pengalaman. Ya. Saya yakin, sebab umban itu bukan senjata yang stabil. Ya, dia bisa digerakkan oleh angin, kalau angin kuat dan sebagainya. Tetapi kenapa umban itu mampu tepat mengenai kepala Goliat yang memiliki ketopong keselamatan dari besi? Saya sekali lagi percaya karena campur tangan Tuhan yang mengarahkan batu itu tepat
di kepala Goliat. Nah, ini yang saya maksud, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 45 sampai 47, kita kembali sebentar. Dikatakan seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Goliat atau orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Jadi Daud, saudara sadar, dia tidak punya pengalaman dalam berperang. Dia tidak pernah berperang. Usianya masih teenager, masih belasan tahun. Firman Tuhan berkata dia masih elok parasnya, masih kemerah-merahan. Bahkan abahnya, saudara-saudara, itu memarahi dia. Ngapain kamu di sini? Pasti kamu banyak akal, pengen lihat pertempuran. Itu dimarahi, saudara-saudara, baca kisah ini. Ya. Tugasnya hanya mengantar makanan sebenarnya. Tetapi Daud punya pengetahuan yang lengkap tentang Allah yang dia sembah. Dia tahu, saudara-saudara, bahwa Allah tidak akan dikalahkan oleh senjata apapun. Dia punya pengetahuan yang benar tentang Allah, dan pengetahuan itu diterapkan dalam hidupnya sehari-hari. Itu betapa pentingnya kita mendengarkan mengetahui tentang Allah, lalu menerapkan pengetahuan itu dalam hidup kita. Amin. Itu yang saya bahas kemarin kan. Mendengar firman Allah, lalu melakukannya di dalam hidup kita. Penting sekali. Banyak orang punya pengetahuan tentang Allah, tetapi itu hanya sekedar pengetahuan, tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Masalah datang ya jatuh juga. Kesulitan ekonomi yang ngambek juga sama Tuhan. Sakit yang ngeluh juga. Artinya apa? Pengetahuannya tentang Allah tidak membawa suatu perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. Beda dengan Daud. Walaupun dia tidak punya pengalaman berperang, walaupun dia tidak punya pengalaman bertempur seperti kakak-kakaknya, 3 kakaknya di sana pasukannya Saul, tetapi dia tahu tentang siapa Allahnya. Dia tahu tentang kuasa Tuhan yang tidak akan terkalahkan. Dia tahu bahwa Tuhan mampu mengalahkan setiap musuhnya. Makanya di sini nanti di ayat 47 dikatakan begini, saudara. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, saudara. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Saudara lihat betapa Daud sangat mengenal Allah yang dia sembah. Ya, Goliat datang dengan lembing, dengan tombak, katanya dengan pedang. Lalu Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan yang aku kenal. Saudara, ini penting. Ya, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang raksasa? Karena Daud memiliki iman yang lahir dari kesepakatan dengan Tuhan. Daud sepakat sama Tuhan. Hidup itu sepakat sama Tuhan. Tidak peduli saudara punya pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan, S2, S3, gak peduli. Kalau kita punya pengetahuan tapi tidak menerapkannya dalam hidup kita, itu percuma, saudara. Percuma. Makanya saya dorong kita sebagai jemaat Tuhan, usia kita sebagai orang Kristen seharusnya ya beriringan dengan kedewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu seharusnya berjalan beriringan. Semakin kita lama menjadi Kristen, seharusnya semakin kita dewasa, karena ini beriringan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak firman yang kita dengar, semakin banyak pengetahuan kita tentang Allah, itu seharusnya memotivasi kita untuk semakin mempercayai Allah dalam hidup kita. Seperti itu hidupnya orang Kristen, manusia. Iman. Hari ini kita tidak menghadapi Goliat. Hari ini raksasa dalam hidup kita itu bentuknya macam-macam. Seperti wabah COVID ini. Ini mungkin sebagai salah satu raksasa bagi kita. Ya, ada begitu banyak orang berkembang. Apa respons kita?
Bahkan banyak anak-anak sekolah Alkitab menurut saya mengajukan pertanyaan yang tidak penting terkait COVID ini. Banyak anak-anak sekolah Alkitab dari kampus-kampus mulai bertanya, di mana Tuhan di masa COVID loh? Ini sekolahnya gimana ini ya? Itu pertanyaan yang nggak penting, saudara. Di mana Tuhan di masa COVID? Di mana Tuhan ketika saya sengsara? Seakan-akan, ini kan seakan-akan ya, dia ingin menyalahkan Tuhan. Sama dengan kita sama teman-teman. Waktu teman dalam masalah, kita baik, kita tolong. Lalu waktu kita dalam masalah, mereka nggak muncul, kan sering kita bilang, wah kamu di mana waktu saya dalam masalah? Betul kan? Itu maksudnya apa? Kita sedang menyalahkan dia karena dia nggak peduli kepada kita waktu kita dalam masalah. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan di masa COVID? Dan itu lahir dari orang-orang terpelajar, dari kampus-kampus sekolah Alkitab. Yang menurut saya ini pertanyaan yang tidak penting sama sekali. Harusnya para cendekiawan Kristen mengeluarkan kalimat-kalimat yang menggairahkan iman kita. Saudara, kalau saya tanya saudara, ini pertanyaannya candaan, jawab juga candaan. Emang di mana Tuhan di masa COVID? Di mana? Ada yang tahu di mana Tuhan waktu COVID? Hah? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu juga ya? Emang ada bedanya ya? Waktu tidak COVID sama COVID, Tuhan penempatannya berbeda ya? Tuhan tetap mengasihi kita, amin. Tuhan tetap mencintai umatnya, Tuhan tetap mencintai dunia ini. Ya, saudara harus ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam bahasa Latin disebut God so loved the world. Begitu besar kasih Allah dunia ini, saudara. Jadi di masa pandemi COVID, ya Allah tetap ada bersama kita. Ya, jangan tanyakan di mana Allah ketika kita sakit. Jangan bilang Tuhan saya sakit, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan tetap ada bersama kita. Pertanyaan-pertanyaan kita itu muncul memperlihatkan pengenalan kita akan Allah. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia sadar dia menghadapi siapa. Dia sadar dia menghadapi tentara yang beda dari yang lain, raksasa. Dia sadar dia menghadapi suatu tentara raksasa yang terlatih, sementara dia hanya gembala domba. Ya. Bahkan Saul, kepala tentara raja Israel pada waktu itu tidak berani menghadapi Goliat. Tetapi kenapa Daud mau menghadapi Goliat? Karena dia mengenal siapa Allahnya. Dan Goliat terus menghina Allah Israel pada waktu itu, menantang Allah Israel, menantang barisan Israel. Dan Daud dengan pengenalannya akan Allah yang benar, dia berani menantang Goliat susah. Sekali lagi, iman Daud itu lahir dari kesepakatan dengan Tuhan. Saya sepakat dengan Tuhan. Kuncinya adalah membuat kesepakatan dengan Tuhan tentang semua hal yang harus kita hadapi. Ya, iman lahir dari kesepakatan dengan Tuhan. Kalau engkau sakit, sepakatlah dengan Tuhan. Kesepakatannya itu begini, Tuhan, saya sakit, tetapi saya tahu bahwa Tuhan punya kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Oleh karena itu, saya percaya saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Itu sepakat. Makanya saya mengajari saudara itu di dalam khotbah-khotbah saya itu, saya lebih suka kita itu berpikir logis tentang Allah, membuat semacam kalimat-kalimat yang jelas. Saya kan sering bilang, kalau kamu sakit, karena ada banyak pendeta tuh ngajarin, kalau kamu sakit, jangan katakan saya sakit, karena saya sehat, saya sehat, saya sehat. Emang tuh apa ya, mantra dukun. Kalau kau sakit, ya akui bahwa kau sakit, betul? Loh iya, saya kalau sakit
ketiga, itu saya selalu berpikir seperti itu, logis. Saya sakit, Tuhan bisa menyembuhkan. Kalimat ketiga, oleh karena itu saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Itu kalimat ketiga sebagai hasil dari penggabungan kalimat pertama dan kalimat kedua tadi. Kita bertuhan tuh seperti itu. Jangan mau diajarin tuh. Kalau engkau lagi susah, perkataan saya tidak susah, saya tidak susah. Engkau susah loh. Saya tidak susah, engkau menangis. Kenapa sampai nangis? Ya karena susah. Saya tidak sakit. Padahal sakit. Itu namanya bohong. Nama Tuhan itu bukan perkataan iman. Saya sampai sekarang nggak ngerti apa yang disebut sebagai perkataan iman. Ya kan banyak kan di Facebook, di YouTube, perkataan imanmu gitu ya. Saya belum tahu tuh perkataan iman itu seperti apa ya. Kalau menurut saya, bertuhan adalah mengenal Tuhan dengan benar, lalu menerapkannya dalam hidup kita. Terkait dengan sakit penyakit, kita mengenal Tuhan nggak terkait dengan sakit penyakit? Mengenal apa yang kita kenal dari Tuhan terkait sakit penyakit? Bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit. Oleh karena itu kita bicara, Tuhan aku sakit, tapi aku juga percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit. Karena itu aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit dalam diriku. Nah itu baru iman. Ya, Tuhan, aku kekurangan uang. Tuhan tanya, kamu udah kerja benar belum? Udah. Saya sudah kerja serius, kerja benar. Oke, apa yang kamu ketahui tentang Tuhan terkait dengan uang? Tuhan mencukupkan. Lalu kalimat ketiga akan lahir sebagai kalimat iman kita. Aku kekurangan uang, tetapi aku tahu bahwa Tuhan bisa memberkati umatnya, memberikan umatnya kecukupan. Karena itu aku percaya Tuhan bisa mencukupkan aku. Amin. Itu baru sepakat dengan Tuhan. Ya, sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan itu beda dengan memaksakan kehendak kepada Tuhan, itu beda. Kalau memaksakan kehendak itu kayak gini, Tuhan saya sakit, engkau harus menyembuhkan saya. Itu memaksakan kehendak. Saya tanya saudara sebagai orang Kristen yang sudah lama, apakah setiap orang Kristen yang sakit harus sembuh? Hah? Siapa yang bilang tidak? Tangan lurus. Apakah setiap orang Kristen yang sakit itu harus sembuh? Yang tidak. Yang harus sembuh. Berarti yang lain apa? Gak ada pendapat tuh. Saudara, orang Kristen kalau sakit, apakah harus sembuh? Tidak. Tidak harus sembuh. Kalau semua orang Kristen sakit sembuh, bahaya saudara, gak ada yang mati nanti. Saudara bisa bayangkan kalau gak ada yang mati, lahir aja terus, bumi padat. Betul? Nah kalau orang Kristen semua harus sembuh, didoakan harus sembuh. Bukan berarti kita nggak boleh sembuh. Kalau kita sakit, ya kita minta kesembuhan, betul? Tapi soal Tuhan menyembuhkan kita apa enggak, apakah itu masalah? Masalah nggak buat kita? Awas, hati-hati, ini kadar iman kita ini dilihat dari sini. Saudara, kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kalaupun engkau mati karena sakit, engkau ada di mana? Hah? Surga. Kalau saudara masuk surga, saudara dapat baju gratis. Baju putih. Itu dari anak sekolah minggu orang yang di surga nanti pakai baju putih. Gak tahu itu penciptanya dapat ide dari mana itu ya. Kok ada baju putih di surga, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu ya. Jadi saudara, cara pandang kita terhadap Allah itu harus diperbaiki. Kalau kita sebagai orang Kristen begitu rajin ibadah, doa rajin, memberi rajin, apalagi melayani rajin, hidup kita begitu, ya punya motor ya itu aja, nggak ganti-ganti. Apakah kita patut mengeluh sama Tuhan? Sementara tetangga kita yang tiap hari mungkin judi, adu ayam atau apa mungkin,
tiba-tiba punya ini baru, lalu kita mulai bandingkan, Tuhan, coba Tuhan lihat. Seakan-akan Tuhan tidak tahu. Dia loh Tuhan jahatnya minta ampun, punya ini, punya itu. Saya kok begini-begini saja. Jangan pernah pertanyakan itu, saudara. Sebagai orang beriman, orang Kristen yang harus kita pertanyakan, apakah saya mengenal Allah dengan benar? Kalau iya, apakah saya mempraktekkan pengenalan Allah itu dengan benar dalam hidup saya? Itu yang harus kita koreksi tiap hari dalam hidup kita. Daud mengenal Allah dengan benar terkait pertempurannya dengan Goliat. Pengenalannya apa? Dia tahu bahwa Allah berperang, tidak perlu lembing, tidak perlu tombak, tidak perlu pedang. Di sini dikatakan Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Kenapa begitu? Karena Tuhan berkuasa, di tangan Tuhan lah. Pertempuran itu di tangan Tuhan, Tuhan yang menentukan. Jadi saudara-saudara, iman kita seharusnya lahir dari kesepakatan. Kalau kita bisa menerapkan iman seperti ini, kita kuat, saudara. Pasti kita kuat. Kita kuat. Kenapa saya berani bilang gini? Saya mengalami loh, saudara. Sebagai pendeta di Subang, saya mengalami. Kalau mau ikut-ikut daging, saudara-saudara, saya sering ngomong ini kepada saudara. Waktu pertama kali bayangin Subang, nggak kenal siapapun, ngapain saya di Subang? Kalau mau ikut daging, saya punya potensi yang besar untuk ada di kota besar, mengembalakan gereja yang besar. Tetapi karena panggilan Tuhan, bayangkan panggilan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya harus datang ke Sumbawa, tidak kenal seorang pun. Saya nggak dijemput waktu datang ke Sumbawa. Kalau pendeta lain datang dijemput, betul. Saya nggak, siapa yang jemput, kenal orang pun enggak. Merintis dari tidak ada. Sekali lagi, bukan karena saya gagal, bukan karena itu, bukan, tetapi karena saya mengenal Allah, Allah yang sudah mengutus, ya, Allah yang akan meneruskan, memprovide, mencukupi, Allah yang akan terus memberkati. Itu saya yakin. Makanya sampai sekarang sudah 17 tahun di Sumbawa, saya masih hidup. Amin. Amin. Kenapa saya bilang gini? Nggak ada yang mau di Sumbawa loh. Saya bilang, praktek di Sumbawa, jangan yang mau, sudah. Itu baru ada beberapa tahun lalu, betul nggak? Praktek yang mahasiswa 2 bulanan itu dari Malang. Sebelumnya nggak ada tuh. Saya mau nggak ke Sumbawa? Oh iya, nanti kami doakan dulu. Waduh, saya udah terpanggil Pak, di mana? Di pedalaman. Pedalaman mana? Jakarta. Jakarta punya pedalaman. Kenapa? Tidak mudah hidup di tengah melayani di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tetapi karena saya mengenal Allah, bahwa Allah adalah Allah yang setia, nah, sampai sekarang kita masih ada di sini. Amin. Amin. Itu dia, saudara. Iman lahir dari kesepakatan. Saya sepakat sama Tuhan. Oke Tuhan, Tuhan utus ke Sumbawa. Saya tidak mengenal seorang pun Tuhan, tapi Tuhan sepakat saya yang kau kenal di sana. Amin. Makanya kita lebih baik kenal Tuhan daripada kenal orang, saudara. Kenal orang, suatu hari nggak cocok, bisa putus hubungan pertemanan, betul? Betul kan? Jemaat kita ini loh, banyak nih keluar masuk. Kenapa? Ya karena nggak cocok. Ya, saya tidak memungkiri kadang saya yang terlalu kejam, ya, dan sebagainya, nggak cocok keluar masuk. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, makanya sepakatnya dengan Tuhan. Ya, hidupmu seperti apa? Masalahmu apa? Sepakat saja sama Tuhan. Saya dulu pengen sekolah pasca sarjana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya dana, tapi saya pengen.
Ada tawaran, Tuhan bilang belum waktunya. Baru tahun 2017 waktunya sudah, dan pada waktunya tepat Tuhan buka semuanya semua. Artinya apa? Sepakat. Dan di dalam kesepakatan sama Tuhan itu juga perlu kesabaran, perlu penguasaan diri. Jangan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Iman lahir dari kesepakatan dengan Tuhan. Kita akan melihat beberapa kalimat yang perlu kita renungkan. Nih, coba kita renungkan. Lebih mudah mana? Berusaha menyingkirkan semua kerikil tajam di jalan, atau memakai sepatu agar kaki kita tidak terluka? Lebih mudah mana? Pakai sepatu. Hah? Pakai sepatu. Yang benar. Hah? Pakai sepatu. Pakai sepatu ya lebih mudah ya. Tapi kan hidup kita kadang terbalik kan? Kita kadang lebih ngurusin kerikil tajam kan? Betul nggak? Situasi di sekitar kita nggak baik. Aduh, kenapa di situasi nggak baik? Banyak kerikilnya. Nah ini perlu kita renungkan. Bayangkan kalau saudara-saudara dari jalan sini sampai ujung sana kerikilnya tajam semua, dan saudara merepet sepanjang jalan ini, saudara kurus sampai di ujung. Lebih mudah mana? Merepetin kerikil tajam atau pakai sepatu yang lebih tebal supaya lebih mudah mana? Nah sekarang nggak bisa jawab kan? Tapi bisa lancar. Lebih mudah mana? Berusaha mensterilkan semua tempat agar nggak ada kuman, atau memperkuat daya tahan tubuh kita? Lebih mudah mana? Ya, ini musim COVID, semua kita semprot, betul nggak? Duduk di bangku, kursinya kita semprot dulu. Saudara, setiap ketemu orang semprot wajahnya, naik mobil semprot joknya, naik motor semprot semua. Saudara bisa bayangkan betapa repotnya saudara, betul? Lebih mudah mana? Semprot semua supaya steril, atau perkuat imun saya? Minum vitamin tiap hari, makan buah, bila perlu buah roh dimakan, ya. Makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, ya, sayuran, makan ini kuat tubuh saya. Biarpun ada kuman tidak berhasil menggerogoti tubuh saya. Lebih mudah kita perkuat iman kita. Ini kesepakatan loh. Lebih mudah mana? Berusaha mencegah setiap mulut agar tidak bicara sembarangan tentang kita, atau menjaga hati kita sendiri agar kita tidak mudah tersinggung? Lebih mudah mana? Menjaga hati. Hah? Ah, yang betul. Nanti orang kata, tutup mulutmu. Saya tutup mulutmu. Saya tutup mulutmu. Tinggal satu. Kalau yang ngomongin kita banyak, apa sikap kita? Hah? Tak lapar, dia belum tahu saya siapa. Saya pemakan cabai, ya. Was. Lebih mudah mana? Nutup mulut semua orang yang suka ngomongin kita, atau cuek aja lah, yang penting saya seperti itu, ya kan? Kadang-kadang lagunya siapa itu? Lu ngomongin uang, terus apa? Yang dinyanyikan Uya itu, loh, saudara pura-pura nggak tahu, sudah nggak ketahuan kalau saya ngomong gituan. Hah? Nah itu dah. Gue cuek aja, gitu. Hah? Oh, gue bodo amat. Lu ngomongin gini, gue bodo amat. Walaupun konteksnya itu sedang berkelahi sebenarnya, jangan dicontoh itu. Berkelahi itu gini gitu. Lebih mudah kita menata hati kita agar tidak tersinggung. Bayangkan kalau kita harus nutup semua mulut. Ada berapa mulut yang harus kita tutup? Kita nggak akan mampu. Makanya ada pepatah mengatakan,
Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Emang kalau ada burung terbang di atas kepala kita, kita bisa marah dengan dia? Enggak. Yang kita bisa larang apa? Kalau burung itu akhirnya bersarang di kepala kita. Kalau dia udah mulai membuat sarang, baru kita tebas, betul nggak? Sarangnya. Tapi kalau dia terbang di atas kepala kita, dia aja. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya membawa kita kepada perenungan, saudara. Perenungannya apa? Sepakat. Kalaupun orang ngata-ngatain saya sepakat untuk tidak tersinggung. Amin? Amin? Kalaupun banyak kritik di jalan, ya udah saya sepakat pakai sepatu tebal. Kalaupun banyak kuman di mana-mana, saya sepakat memperkuat imun tubuh saya. Amin? Jadi iman itu lahir dari kesepakatan. Lebih penting mana? Berusaha menguasai orang lain atau belajar menguasai diri sendiri? Lebih penting mana? Menguasai diri sendiri. Nah, ini pelajaran-pelajaran hidup. Dan ini hanya bisa kita lakukan ketika kita sepakat dengan Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, nggak bisa kita menguasai diri sendiri, betul nggak? Lu jabat gua sekali, lu tahu kamu masa SMA saya tukang jabat, saya jabat kamu 2 kali. Karena kita nggak mengenal Tuhan dengan baik. Kristen. Berapa tahun lu Kristen? Saya jangan ditanya, saya Pak. Belum lahir saya udah Kristen. Saking lamanya tuh belum lahir aja udah Kristen. Tapi begitu dijabat sekali, jabat 2 kali kan gitu kan? Berarti banyak orang usianya menjadi Kristen panjang, tapi tidak disertai dengan pengenalannya akan Allah yang benar. Daud mengenal Allah dengan benar. Pengenalannya terhadap Allah dipakai di dalam hidupnya sehari-hari. Bagaimana dengan kita? Kita mengenal Tuhan dengan benar. Apakah kita memakai pengenalan itu dalam hidup kita sehari-hari? Makanya saudara, kalau ada di antara saudara masih suka tersinggung, saya akan singgung saudara terus, supaya lama-lama saudara tidak tersinggung lagi. Betul? Jadi hati-hati, saya ini mengamati jemaat mana yang sudah tersinggung. Saya akan singgung terus, saya akan tembak terus di situ. Sampai saudara kuat, nggak tersinggung lagi. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa dulu. Sepakat dengan Tuhan. Kita mengenal Allah sebagai kasih. Praktekkan kasih itu dalam hidup kita. Kita mengenal Allah sebagai Allah yang mencukupi. Praktekkan pemahaman itu. Kita mengenal Allah sebagai Allah yang menyembuhkan. Yakinkan diri kita sembuh. Walaupun tidak semua orang Kristen harus sembuh. Makanya yang lebih penting dari hidup ini bukan apa yang kita dapat, tetapi bagaimana kita terhadap Tuhan. Itu yang paling penting. Sehingga suatu hari nanti kalau kita pun mati karena sakit atau karena apapun, kita tahu ada di mana. Amin. Kita tahu ada di situ. Walaupun hidup kita hanya bisa makan tempe tahu, Senin tempe bacem, Selasa tempe goreng, Rabu tempe rebus, Kamis ya pokok tempe. Nggak apa-apa. Yang penting kita sehat rohani. Amin. Amin. Itu saudara ya. Jangan pernah kita membandingkan diri dengan orang lain. Lihat terus Tuhan. Kenal Tuhan, terapkan pengenalan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita menjadi orang yang kuat. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dikelabui orang, tidak mudah dipanas-panasi orang. Kalau ada orang Kristen masih sering panas, cek kompornya, itu mereknya Quantum ya, cepat panas. Oke, itu dia saudara. Iman lahir dari sikap adalah kesepakatan dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, kita dapat menaklukkan setiap raksasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.